Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Nah, kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Simak baik-baik video Bu Guru ini ya anak-anak. Nah, adaptasi hewan. Apa ya itu adaptasi? Masih ingat nggak kalian? Apa itu adaptasi? Nah, anak-anak, adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya, ya. Setiap makhluk hidup itu telah dibekali kemampuan beradaptasi oleh Tuhan. Kemampuan beradaptasi itu berguna untuk mempertahankan hidupnya. Dengan dapat mempertahankan hidup, maka hewan dan tumbuhan itu terhindar dari kepunahan dan ekosistem tetap seimbang. Dinosaurus itu hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga tidak mampu bertahan hidup, ya. Ini namanya dinosaurus. Nah, kemudian anak-anak, bentuk adaptasi itu dikelompokkan sebagai berikut. Ada morfologi sesuai dengan bentuk fisik. Apa itu? Morfologi itu merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas seperti gambar berikut ini. Di sini ada burung contohnya. Burung itu memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungan dan jenis makanan yang dimakannya, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5 seperti pada gambar berikut ini ya anak-anak, coba perhatikan. Nah, nomor 1 di sini ada bentuk paruh burung beraneka ragam sesuai dengan jenis makanannya. Kalau bentuk paruh itu, nah ini ada jenis-jenis paruh pada burung. Burung elang memiliki paruh tajam dan bengkok. Kemudian burung elang itu memiliki paruh tajam dan bengkok ya anak-anak. Kemudian paruhnya itu yang kuat berfungsi untuk mencabik mangsanya. Kemudian untuk bentuk kaki burung itu merupakan bentuk adaptasi untuk mendapatkan makanan. Kaki burung elang memiliki cakar menyerupai kait. Kakinya berfungsi untuk merobek dan memegang mangsa. Selanjutnya, burung pelikan memiliki kantong besar di paruhnya. Kantong ini berguna untuk menciduk ikan dan air. Kemudian ada lagi burung pipit, memiliki paruh yang runcing, pendek, dan kuat. Paruhnya yang pendek dan kuat merupakan bentuk penyesuaian terhadap jenis makanannya. Burung pipit adalah pemakan biji-bijian. Selanjutnya, nah, di sini kaki burung flamingo. Bentuknya panjang dan kurus. Burung flamingo beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Burung flamingo hidup di sepanjang tepi danau dan sungai. Jenis makanan burung flamingo adalah ikan, udang, dan binatang kecil. Ciri khususnya, burung flamingo memiliki bentuk paruh yang lebar dan berjumbai. Paruh burung flamingo dapat menyaring udang dan binatang kecil dari air. Bentuk kaki burung flamingo tersebut berguna untuk melindungi diri agar tidak tenggelam. Selanjutnya, di sini paruh burung kolibri berbentuk panjang dan runcing. Bentuk paruh burung kolibri berguna untuk menggapai nektar atau madu di dalam bunga. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian
Ini merupakan salah satu jenis burung yang hidupnya sering di air. Ciri khususnya apa ini ya? Mempunyai bentuk paruh datar dan tumpul. Paruh tersebut digunakan untuk menyaring makanan dari air. Makanan bebek adalah serangga, cacing, dan sayuran. Kemudian mempunyai bentuk kaki pendek dengan 3 jari yang berselaput menjadi satu untuk berenang. Ini kakinya berselaput. Kemudian bentuk paruh dan kaki burung dalam beradaptasi. Bisa anak-anak lihat di sini nomor 1, ini burung, contoh burung ya. Di sini ada itik. Jenis makanannya itu ada ikan, cacing. Ciri paruhnya, paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Di sini yang kedua ada elang, jenis makanannya ular, ayam, kelinci. Ciri paruhnya itu, elang itu cirinya paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian ada burung ini ya, ini termasuk jenis makanannya apa? Biji-bijian. Nah, seperti itu. Ciri paruhnya itu paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi ya. Ini pipit ya. Kemudian ini burung pelatuk. Jenis makanannya serangga, paruh runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Kemudian ini ada pelikan. Pelikan itu makanannya ikan, paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Kemudian ini ada ayam. Makanannya itu biji-bijian dan cacing juga bisa. Kemudian ciri paruhnya itu paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Nah, sekarang untuk kaki burung ya. Kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Kalau ini kaki ayam ya, kaki ayam untuk mengais makanan. Kalian tidak asing lagi ya untuk jenis kaki seperti ini ya. Di sini kaki elang untuk mencengkram mangsa. Kemudian ini kaki burung pipit untuk bertengger. Kemudian ini kaki itik untuk berenang di air, makanya ini berselaput ya. Kemudian ini ada kaki pelatuk untuk memanjat, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, kemudian ada lagi serangga. Serangga itu untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Nah, ini di sini gambarnya serangga, macam-macam serangga ya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga itu dibedakan menjadi 4. Ada mulut pengisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Jenis mulut serangga yang pertama ada mulut pengisap. Mulut pengisap pada serangga bentuknya seperti belalai. Nah, seperti ini ya. Ini mulut pengisap ya. Itu seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut pengisap adalah kupu-kupu dan lebah. Nih, contoh lebah mempunyai mulut pengisap ya, jenis pengisap. Kupu-kupu dan lebah. Kupu-kupu dan lebah itu menggunakan mulut pengisap untuk mengisap madu dari bunga. Kemudian ada lagi mulut penusuk dan pengisap. Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Nih, nyamuk menusuk. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk ya. Nyamuk itu bisa menusuk juga bisa menghisap. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darahnya. Jadi selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga berfungsi sebagai penghisap darah ya. Begitu. Kemudian
Jenis mulut serangga yang lain itu ada mulut penjilat dan penyerap. Menyerap ya. Mulut penjilat dan menyerap. Mulut penjilat dan menyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang. Lidahnya itu panjang ya. Kemudian berguna untuk menjilat dan menyerap makanan. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat dan penyerap ya, menyerap adalah lalat. Nih gambarnya. Jelas nih ya. Nih. Kemudian di sini ada mulut menggigit yang keempat itu. Mulut menggigit pada serangga memiliki ciri memiliki gigi tajam untuk menggigit makanan. Nih, mulut menggigit. Contoh serangga yang memiliki mulut menggigit adalah belalang nih kepalanya. Mulutnya belalang ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada lagi punuk pada punggung unta. Kalian tahu ini punuk ya, punuk pada punggung unta. Unta hidup di gurun. Gurun adalah daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Pada siang hari matahari sangat terik dan panas. Sebaliknya pada malam hari sangat dingin. Hanya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di gurun. Unta dapat hidup di gurun karena pada punggungnya terdapat bagian menggembung berisi lemak yang disebut punuk. Nah ini ya punuk. Lemak merupakan cadangan makanan sehingga unta dapat bertahan hidup beberapa hari tanpa makan dan minum. Unta memiliki bulu mata yang panjang berguna untuk menghalangi cahaya matahari dan untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Kemudian unta itu mampu menutup lubang hidungnya untuk menghindari pasir yang tertiup angin. Lalu kakinya pun panjang ya, supaya badannya itu jauh dari permukaan tanah yang panas. Selanjutnya ada kelelawar. Nih gambar kelelawar anak-anak. Kelelawar itu tidur pada siang hari dan mencari makan pada malam hari. Bagaimana kelelawar itu dapat mencari makanan dalam keadaan yang gelap? Kelelawar itu dapat memancarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi tersebut dipantulkan ke benda-benda, misalnya cabang-cabang pohon atau serangga. Selanjutnya, kelelawar akan mendengar gemanya. Dari gema tersebut, kelelawar dapat mengetahui letak dan jauh dekatnya makanan atau rintangan-rintangan yang menghalangi terbangnya. Kemudian ada bunglon. Bunglon itu mengubah warna kulit. Nah, lihat nih gambar bunglonnya ya. Bunglon itu mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Ketika bunglon berada di tanah, kulitnya berwarna coklat menyerupai tanah. Ketika berada di atas pohon, kulit bunglon berubah menjadi hijau menyerupai daun. Perubahan tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, kemampuan bunglon mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya itu disebut dengan mimikri. Mimikri itu kemampuan bunglon mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya, itu namanya mimikri. Kemudian sekarang fisiologi, fungsi organ tubuh ya, merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Nah, di sini ya ada fisiologis tentang fungsi, kata kuncinya fungsi. Yang pertama ada kata. Bagi kata melakukan kamuflase atau penyamaran agar seolah tubuhnya itu beracun adalah trik untuk menghindari dari predator atau pemangsa. Penyamaran, jadi kayak ada bayangannya seperti itu loh. Katak pun memiliki persamaan dengan cicak, yaitu lidahnya yang panjang dan lengket, sehingga serangga yang mendekat dapat dengan cepat disambar untuk dimakan. Nah, selanjutnya
Di sini ada ular. Nah, kalian lihat di sini ular ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa ular itu adalah hewan karnivora atau pemakan daging dan tidak pernah mengunyah atau mencabik-cabik makanannya seperti kita. Mangsa yang didapat itu langsung ditelan secara utuh. Mengapa bisa seperti itu? Ya, jelas ya. Karena susunan rahang ular itu melekat secara longgar dengan apa? Dengan susunan tulang pada rangka kepala. Susunan rahang yang seperti ini memungkinkan ular itu menelan mangsa yang ular besar dari dirinya sendiri. Ular juga memiliki cairan pencerna yang mampu menghancurkan makanan. Pada beberapa jenis ular ada yang membelit mangsanya dengan kuat, sehingga mangsanya itu kehabisan nafas, membelit ya. Kemudian pada beberapa ular itu ada yang membelit mangsanya dengan kuat sehingga mangsanya itu kehabisan nafas dan dengan mudah sang ular itu dapat memakannya. Ular jenis tertentu memiliki cairan mematikan, itu cairan mematikan untuk membunuh mangsanya. Jadi hati-hati, jangan dekat-dekat dengan ular. Ular termasuk binatang yang berbisa ya anak-anak ya. Di sini ada lagi cumi-cumi. Nah, cumi-cumi lihat. Cumi-cumi itu melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Tintanya warnanya hitam. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Berikutnya ada kalajengking. Seperti ini gambar kalajengking ya anak-anak. Kalajengking itu melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Selanjutnya, tingkah laku, adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contoh bunglon. Bunglon itu mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Ketika bunglon berada di tanah, kulitnya berwarna coklat menyerupai tanah. Ketika berada di atas pohon, kulit bunglon berubah menjadi hijau menyerupai daun. Perubahan tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Kemampuan bunglon mengubah warna kulit sesuai dengan temannya disebut mimikri. Kemudian ada lagi belalang daun dan belalang sambal. Kalian lihat di sini ada belalang daun dan belalang sambal. Apa itu ya? Hewan menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Jika bunglon itu merubah kulitnya, namun kalau belalang daun itu hingga pada daun yang sesuai dengan warna tubuhnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada terenggiling. Seperti ini gambar terenggiling. Terenggiling itu melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral kayak gini, bunder. Kemudian cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari gerakan dari serangan musuh. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya hewan lain adalah lipan. Lipan ya. Kalau enggak itu ada luwing, tuh yang ada di sawah-sawah itu juga ada ya. Tuh, menggulungkan tubuhnya membentuk spiral untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ini terenggiling, ada lipan, ada luwing, seperti itu. Kemudian ada lagi kucing. Pernahkah kamu mendengar langkah kaki kucing? Mengapa kucing tidak bersuara dalam melangkah? Ya, karena kucing itu memiliki dua ciri khusus ini. Apa saja ciri khusus kucing itu? Yang satu, pertama itu, kaki kucing memiliki lapisan empuk dan tebal yang berguna untuk menyembunyikan kukunya. Pada saat berjalan, kukunya itu ditarik masuk sehingga tidak bersuara, sehingga musuh tidak mendengar ketika didekatinya. Pada waktu santai, kuku ditarik masuk ke dalam bantalan di kaki. Namun dalam keadaan siap menerkam, kukunya itu ditegangkan dan dikeluarkan. Kemudian matanya, pernahkah kamu melihat mata kucing dalam gelap? Matanya itu pasti bersinar ya.
Ya, jelas betul sekali. Hal ini karena mata kucing itu sangat tajam, sehingga bisa melihat dalam keadaan yang gelap. Nah, kemudian ada siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat, yang disebut dengan cangkang. Nah, cangkang siput ini ya. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput, kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Nih, melindungi diri dari musuhnya dengan cara ya tubuhnya itu memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang, seperti itu siput. Kemudian ada ikan paus. Paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air, paus itu bernafas menggunakan paru-paru anak-anak. Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan semua mamalia yang hidup di air kurang lebih tiap 30 menit itu muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana peristiwa atau perilaku paus lewat siaran televisi. Ketika muncul di permukaan air laut, paus mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air yang sudah jenuh dengan air sehingga terlihat seperti air mancur. Setelah itu, paus menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya penuh dengan udara. Seperti itu. Nah, alhamdulillah anak-anak, itulah tadi pembahasan mengenai adaptasi hewan. Semoga video Bu Guru ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika Bu Guru membuat video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa tahu dan langsung menontonnya. Cukup sekian anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.